Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan hamba Goldian di channel Mantan Kristen, teman-teman. Nah, di channel Mantan Kristen ini adalah channel yang menyajikan perdebatan yang tentunya ngeri-ngeri sedap ya, teman-teman. Segala aspek perdebatan kita tampilkan di sini. Oke, teman-teman, di kesempatan yang berbahagia saya akan menyajikan video perdebatan Gurunda Zuma yang ditantang oleh gurunya ini, gurunya Pendeta Bom Bom ya. Dimana kita tahu 1 minggu yang lalu si Bom Bom ini habis dan dipermalukan oleh Bang Zuma. Si Bom Bom nangis, ketakutan, terus habis itu lapor teman-teman, lapor ke gurunya, minta tolong supaya Bang Zuma dibereskan. Nggak terimalah tuh si gurunya. Lalu datang menghampiri Bang Zuma dan nantang debat. Sini kau Zuma, berani-beraninya kau lawan muridku. Mending kau lawan aku saja Zuma. Oke teman-teman, mungkin kita langsung saja. Semoga Allah Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya, memberkati dan merahmati kita semua. Put your headset on and let's listen together. Perdebatan antara gurunya Bom Bom dan Bang Zuma. Sama kayak Quraisy, pagang Quraisy yang telanjang muter-muter batu ya. Oh ya benar sama berarti. Jadi setelah adanya Yesus sebagai penebus, jadi bebas ya semuanya umat manusia ditebus dosanya. Oke, baik salah. Alhamdulillah. Sekarang begini, ketika Yesus Anda doktrinkan sebagai penebus dosa, ternyata penebusannya masih kurang, belum sempurna. Nanti disempurnakan oleh Paulus. Jadi penebus dosa Kristen itu sebenarnya Paulus yang menggenapi. Anda baca di Kolose 1 nomor 24. Penebus dosa yang sempurna itu penebusan Paulus. dosa itu nggak ada. Yang ada hanya penebusan, jangan sok tahu. Kolose 1 nomor 20. Jangan sok tahu, nggak ada yang namanya penebusan dosa itu nggak ada. Hantam Kristen kalau begitu. Baca. Anda yang narasinya Hantam salah. Kristen. Anda yang narasinya salah, bukan Kristen. Anda yang narasinya salah. Yesus mati di atas tiang salib untuk apa? Yesusmu mati di atas tiang salib itu untuk apa? Untuk nebus utang di pegadaian gitu. Hah? Kau jangan nipu di sini. Kristen tanpa penebusan dosa, Kristen itu hanya aksesoris gantungan kunci. Yesus mati di kayu salib untuk bangkit. Brother, mati meja. Mati di kayu salib untuk bangkit. Tidak di kuburan seperti Nabi Muhammad. Dari kuburan. Iya, 3 hari setelah itu bangkit. Jadi kita percaya di situ. Kan kita beda iman ya, beda iman toh. Iya beda dong. Beda iman toh. Beda. Nah, yang bangkit ini Tuhan, yang bangkit saya ini tidak Tuhan menertawakan, saya tidak yang menertawakan kabar kalimat Allah yang ada di dalam gua. Yang bangkit dari kematian. Atau setan. Ayo. Ya, jadi kan iman kami bangkit itu kepercayaan kami. Kenapa emang? Iya, makanya saya tanya. Saya nggak ketawain kamu loh. Kalau di gua ya Muhammad. Yang bangkit dari kuburan kita ketawa itu. Loh. Yang bangkit dari kuburan aja. itu. Bener? Yang bangkit dari kuburan itu Tuhan atau hantu? Bener nggak Al-Quran dari? Nggak ada itu Al-Quran dari gua. Tunjukkan dalilnya di mana? Nah, saya coba, saya mau jadi mualaf nih. Saya mau bertanya nih. Nggak bisa. Mualaf itu orang yang menggunakan akal. Nah, ya saya bertanya akalnya gimana nih? Nah, kalau ada orang yang tidak Ibrahim, menggunakan, kalau bisa nggak orang dengar yang saya? tidak Bisa menggunakan otak, nggak bisa. Nah, katanya ini lagi puasa nih, sabar. Coba dengerin dulu deh, saya mau bertanya. Saya mau bertanya. Pertanyaannya kan jelas tuh. Ya. Yang keluar dari Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Yang keluar dari goa milik Yusuf Arimatea itu, yang keluar dari goa itu Tuhan atau hantu? Jawab dulu, jangan kemana-mana ente. Berarti Muhammad nggak dari gua. Ayo, yang keluar berarti dari Muhammad goa, yang keluar dari goa, yang istri Abraham siapa? Itu milik Yusuf Arimatea, itu Tuhan atau hantu? Jangan kemana-mana. Istri ente. Abraham siapa? Jangan kemana-mana. Istri Abraham siapa di Al-Quran? Jangan kemana-mana ente.
Pertanyaan Ya, istri saya, Abraham siapa? yang keluar dari goa milik Yusuf Arimatea Istri Abraham. itu setan atau hantu? Mana yang betul, setan atau hantu yang keluar dari goa Yusuf Arimatea? Hei, Nggak bisa, kawan. nggak bisa jawab. Yang keluar dari goa milik Yusuf Arimatea itu setan atau hantu? Jawab. Menurut murid Yesus, yang keluar dari goa milik Yusuf Arimatea itu setan atau hantu? Menurut murid Yesus. Saya jawab. Ya karena kamu nggak takut nih nyambung. pada Karena kamu nggak nyambung kau. nyambung lah. Larinya Nyambung ke lah. Abraham, larinya kemana-mana. Lah. Ya Al-Quran kenapa bisa ada Abraham? Ya ada dong. Kenapa? Nabi Ibrahim itu adalah Siapa istrinya? Adalah kakek daripada Nabi Muhammad alaihi salam. Siapa istrinya? Alaihi wasallam, dan dia adalah kakek Siapa dari Isa istrinya di alaihi Al-Quran? salam. Tidak diterangkan. Ngapain diterangkan istrinya, tantenya, neneknya, kakeknya? Kalau kau mau cari silsilah, kau cari nama bapaknya Paulus, pendiri agama Kristen itu. Pertanyaannya sederhana loh. Yang keluar dari goa milik Yusuf Arimatea itu Tuhan atau hantu menurut murid Yesus. Kan yang lebih dekat daripada Yesus itu kan muridnya, bukan ente. Kalian kan penumpang gelap dari barat. Kalian bukan Bani Israel. Kalian bukan Bani Yakub. Menurut murid-murid Yesus, yang keluar dari goa milik Yusuf Arimatea itu Tuhan atau hantu? Nah, itu pertanyaannya, sederhana loh. Menurut murid Yesus loh ya, bukan menurut kalian, hamba Kristus. Ayo, mana jawabannya? Kabur. Oh, sudah kabur. Gak sanggup. Panada. Masih ada nih Panada. Oh, Kristen kah Panada? Panada. Oh, Panada. Aduh. Ngadepin Kristen ya, siapa Bang? ini? Iya, saya mau menghadap sama, mau lawan saya siapa ini? Sama guru Saya. kami, sama Bang Zuma aja Bang. Saya aja silakan. bang. Menurut murid Yesus, menurut murid Yesus, Aduh, jangan yang Suma deh. Saya nggak mau kalau sama Suma main mute. yang keluar dari goa milik Yusuf Arimatea itu Kalau sama Suma itu cuma Tuhan bisanya sama atau ngalahinnya hantu? pakai mute. Itu pertanyaannya. Suma itu banci, Do. Suma Karena- sekali lagi saya mute kau ya, saya mute ya. Kalau kau tidak kondusif di sini, saya buang kau ke laut sama siapapun. Saya buang kau ke laut. Kalau mau itu dengan Bang Zuma silakan. Jangan kau bilang yang enggak. Sebelum dibuang dia loncat duluan. Iya. Pertanyaan sederhana lu. Al-Quran saya kan datang tuh menceritakan tentang kalian. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Al-Quran mengatakan yang kalian sembah itu adalah setan. Kan gitu. Nah pertanyaannya, menurut murid-murid Yesus yang keluar dari goa milik Yusuf Arimatea itu Tuhan atau hantu? Gitu. Andre? Halo. Agama apa? Agama saya Protestan, Bang. Oke, lanjut. Silakan kawan. Menurut Kristen, Yesus yang keluar dari goa itu kan Tuhan. Nah, menurut murid Yesus yang keluar dari goa itu apa? Tuhan atau hantu? Apa tadi, Bang? Apa tadi? Menurut murid Yesus nih, kan yang lebih tahu Yesus kan muridnya. Menurut murid Yesus yang keluar dari goa milik Yusuf Arimatea itu Tuhan atau hantu? Sebelumnya ada baca nggak, Bang? Ada. Di Siapa dalam tuh? Yang di tertulis dalam- di situ siapa?
Di dalam Lukas 24 nomor 37. Murid-muridnya mengira melihat hantu. Ya itu kan dikira. Iya, makanya aku bilang, menurut murid Yesus, Yesus itu Tuhan atau hantu? Murid Yesus loh yang kutanya. Jadi gini bang, itu Iya. kalau menurut murid Yesus sih, Iya. karena mereka belum melihat dari dekat. Iya. Ya, mereka kira itu hantu. Padahal Padahal itu Tuhan Yesus. Oke. Nah, bagaimana ceritanya kemudian itu menjadi syarat dia itu Tuhan? Padahal Yesus makan ikan goreng itu untuk membuktikan dia hantu atau dia manusia. Di mana bang? Yesus makan ikan goreng, nggak ada ditulis. Yesus makan ikan goreng. Lukas 24 itunya. Tapi kan nggak ada ikan goreng di situ. Ada kawan, orang-orang murid-muridnya tidak percaya, dipikir hantu. Kata Yesus, ada apa dengan kalian? Inilah aku, rabalah tanganku, inilah kakiku. Aku bukan hantu, kata Yesus. Sebab hantu tidak bertulang, hantu tidak berdaging. Adakah padamu makanan di sini? Di nomor 242-nya dikatakan, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Lalu Yesus mengambil ikan goreng itu dan memakannya di depan murid-muridnya. Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dia itu hantu, atau membuktikan dia bukan hantu, atau dia manusia. Dia membuktikan bahwa dia itu Tuhan. Mati meja. Kenapa loncat ke situ ya? Kan dituduh engkau itu hantu, engkau itu adalah hantu. Dituduh begitu, engkau adalah hantu. Yesus untuk membuktikan dirinya bukan hantu, dia makan ikan goreng. Nah, pertanyaan saya sederhananya, Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dia bukan hantu, tetapi dia manusia, atau dia adalah Tuhan? Karena abang tidak memahaminya, makanya abang ini pertanyaan jebakan. Ini pertanyaan jebakan. Ini pertanyaan jebakan, saya tahu. Pertanyaannya, Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dia manusia atau dia hantu? Dia membuktikan bahwa dia Tuhan dan manusia. Kenapa larinya ke Tuhan? Ya karena dia Tuhan, paham. Siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Kan muridnya mengira dia hantu. Siapa yang mengatakan dia Tuhan? Ya kan sebelumnya bang, sebelum terjadi, sebelum itu semua terjadi, ya Tuhan sudah pernah ngomong bahwa akulah Tuhan. Iya, kalau Tuhan yang ngomong ya Tuhan, itu memang betul. Tapi ini orang yang minta ikan goreng untuk membuktikan dia manusia atau dia hantu. Dia manusia. Nah, manusia. Jadi tidak mungkin Tuhan makan ikan goreng. Betul? Ya karena dia secara daging manusia 100%. Ya memang manusia. Tuhan 100%. Ya manusia, bukan hantu. Ya dia apalagi Tuhan. Apalagi Dia Tuhan. Bagaimana ceritanya Tuhan makan ikan goreng? Kok Tuhan makan ikan goreng? Ya karena Tuhan kan bisa melakukan apa saja yang dia mau. Bahayanya Dende. Malak saya. Ngapain Tuhan bisa melakukan apa saja termasuk makan ikan goreng, mati. Iya, kalau Tuhan mau, apa yang boleh dikata? Di mana otak Anda kok Tuhan makan ikan goreng? Kalau Tuhan makan ikan goreng berarti Tuhan punya kotoran. Keluar berarti dia punya pantat, cebok dia. Enggak cebok, busuk pantatnya. Astagfirullahalazim, Tuhan kok gitu kali. Udah aku angkat telepon dulu, Ada yang nelpon, Sat? Karena Tuhan Tuhan kok gimana ceritanya? Ada aja kawan ini. ya karena dia suci. Kalau suci kenapa Cak Ayu? Kenapa menurut Anda Muhammad itu suci nggak? Menurut Anda Muhammad dia itu suci? Bukan Tuhan, dia manusia, ngapain kau setarakan Ya tapi dengan suci nggak menurut Anda? Menurut Anda Muhammad itu suci nggak? Menurut Anda Muhammad itu suci? Al-Quran datang untuk mensucikan umat Islam. Bahaya, Bang Zuma. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Muhammad itu suci nggak? Dia bertanya nggak Muhammad? Suci beliau. Ya itu suci dia. Kalau dia tidak suci, dia mentahirkan diri. Gimana ceritanya? Kalau abang bilang Yesus nggak suci, berarti tidak boleh suci ya? Berarti orang yang bertahi nggak bisa suci ya?
Kan berarti dia yang Yesus bilang tadi boy. berarti Yesus suci nggak? Ya suci lah. Lah tapi bertai. Kan tadi Anda yang bilang. Nah iya makanya. Bertai. Iya bertai berarti tidak suci kan? Kalau gitu Muhammad juga gitu. Iya karena dia manusia. Sekarang yang masalah ini Tuhanmu bertai. Ya. Kalian juga pengikut Muhammad. Iya Nabi Muhammad juga manusia. pengikut Muhammad. Nabi Muhammad manusia. Yesus kok bilang Tuhan tapi bertai. Gimana dong? Tapi kan kalian juga pengikut Muhammad. Ya kami mengikuti beliau sebagai manusia, bukan menyembah beliau. Mengikuti mayat dalam kubur. Daripada mati Tuhan mati. Udahlah ya, aku tidak suka sama penghujat ya. Udah Dek. Silakan kau sembah Tuhanmu yang bertai, silakan. La ikraha fiddin, sembahlah Tuhanmu yang bertai itu. Ingat, pantatnya masih keriput. Kalau bisa beli setrika, rapikan pantatnya biar tidak keriput. Ceritanya ke Tuhan ada tainya ya. Astagfirullahaladzim. Izam Sur, Muslim Kristen. Muslim Bu, maaf Bunda kena tekan. Oh, salah pencet. Oke Bang. Bowie, Kristen Muslim Bowie. Sorry. Kristen ya? Bowie. Sorry. Oke Bang. Salah pencet Bowie. Gerald, naik lagi Gerald. Gerald, santai lah kalau kau diskusi bro. Santai. Ini hanya edukasi. Enggak dipaksa kau supaya kau masuk Islam. Enggak. Ini mengedukasi. Silakan kau tunjuk data-data. Lanjut. Gerald. Apa dia udah pingsan? Gerald, kau masih bernapas kah? Dia nggak nyangka dinaikkan kali ya. Andre 03, Kristen Muslim. Kristen kayaknya kalau Andre Kristen. Andre. Oke, silakan Bang, diskusi dengan Bang Zuma ya. Silakan. Diskusi apa nih Kak? Apa judulnya nih Bapak Tuhannya Yesus? Tentang konsep ketuhanan Bang. Kenapa kau menuhankan anak Maria Bang? Sementara dia itu manusia Bang. Kenapa Tuhanmu itu manusia? Silakan. Karena bukti bahwa dia manusia, dia makan ikan goreng. Silakan Bang. Mama malu lah dia Tuhannya makan ikan goreng. Lari semua ya. Bentar aku naikkan lagi yang lain. Sam, Kristen Muslim, Assalamualaikum. Kalau Kristen, selamat sore. Oh ini ada lagi Andre. Kak, saya Sam cuma mau Kristen. nanya. Sam Kristen atau salah pencet lagi Sam. Saudara Sam, Kristen Muslim. Mama silakan Andre. Apa yang kau sampaikan, Andre? Saya cuma mau nanya aja, Kak. Oh, di sini dua arah, Bang. Boleh kau bertanya, boleh kau ditanya. Silakan bertanya dan sebentar. Ini dialog, Bang ya. Silakan. Kenapa di lubang hidung orang Islam ada setan, Kak? Di mana itu hadis? Silakan Gurunda. Coba tunjukkan hadisnya, Bang.
Bang Andre. Guru Unda lagi nelpon. Oke, di mana tuh hadisnya? Saya tidak tahu, Kak. Mama onde mande. Jangan kau bawa data yang gelap gulita, Bang. Domini, silakan. Jangan kau kejang-kejang, Domini, kalau diskusi santai. Iya. Santai Bunda. Santai lah, Bang. Kami di sini, Bang. Abang, dengar dulu, Bang. Kami di sini tidak akan memaksa kau supaya beriman kepada Islam. Ini hanya edukasi. Oke, baik. Nah, landasan sementara menunggu Bang Zuma lagi nelpon. Landasanmu apa? Atau kamu ngambil tuh Yesus, kau jadiin Yesus Tuhan tuh dari mana, Bang? Dari Bible atau dari siapa? Karena kita bicara ya, kalau menurut saya bahasa itu Tuhan definisinya seperti apa? Apakah saya taat, takluk, tunduk sama Yesus, terhadap Yesus, menaati perintahnya secara mutlak ya, tanpa bisa membantah, itu saya menuhankan Yesus. Kalau kita lihat, Bang, di Lukas tuh tadi yang kita paparkan, yang lain itu dia akan melahirkan seorang, Bang. Maaf Bunda. Dia akan melahirkan definisinya seorang. Kita samakan dulu, boleh nggak itu Bunda definisinya? Coba. Boleh nggak definisinya itu? Kalau kita beda definisi, nanti kita nggak bakal selesai debatnya, nggak bakal sama gitu. Oke, menurut kau? Kalau menurut saya menuhankan itu kita taat, takluk, tunduk secara mutlak, tidak bisa membantahnya terhadap ajarannya. Begitu menurut saya menuhankan Yesus. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda berlakukan gitu juga terhadap Muhammad? Apakah Anda taat, takluk, tunduk, tidak bisa membantah Muhammad dan ajaran-ajarannya? Kalau Nabi kami itu rasul, rasul itu utusan. Perwakilan boleh definisi itu, tapi maksud saya definisi Tuhan yang tadi apakah berlaku juga terhadap Anda perlakukan terhadap Muhammad gitu maksudnya. Tuhan itu bagi kami sembahan yang kita beribadah kepadanya, yang harus kita taati. Betul. Iya. Jadi kau ini menganggap Yesus sembahanmu. Bukan sembahan. Tadi saya nggak ngomong sembahan. Oh, siapa sembahanmu, Bang? Siapa? Nah, makanya beda kan Tuhannya kan. Definisi ketika Tuhan kau beribadah dalam gerejamu, kau berdoa kepada siapa? Kepada Allah Bapa. Oh, jadi Yesus ini apa? Perantara, Tuhan serep. sebagai perantara kan tadi Bunda kan sebentar kan Bunda bertanya, saya kan jawab. Kan Bunda tadi bilang di Alkitab ada tuh anak Allah yang maha tinggi. Benar nggak? Ya, anak Allah bukan berarti dia adalah Allah. Ya benar, makanya Allah Bapa. Kita berdoa terhadap Allah Bapa. Lah, cara berdoamu gimana? Terus Yesus ini apa bagi kau Yesus ini? Makanya itu Bunda, kalau misalnya iman kita tidak sama, susah memahami bahwa firman Tuhan itu ini, dari Allah yang menjadi Bang, Tuhan Yesus. Tuhan ini menurutmu bukan tempat kau beribadah, mengibadahi, bukan ya? Kalau Tuhan. Nah, makanya kok jadi judging. Jangan judging. Kan tidak ada saya bilang gitu. Terus kau berdoa dalam gerejamu kepada Bapa. Iya, kepada Allah Bapa. Seperti terus kan Yesus? Tuhan Yesus. Sebentar, makanya Tuhan Yesus mengajarkan doa apa buat kita? Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Ampunilah dosa kami kan. Mohon ampun kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Yesus tidak mengajarkan bahwa melalui dia kau berdoa kan? Dia suruh kau berdoa langsung kepada Bapa kan? Yesus bukan perantara. Dia hanya utusan. Apa itu utusan? Tugas utusan adalah menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya atau kaumnya. Ya, itu menurut Bunda dengan nabinya data kan. Bible itu data. Tadi kita bergeser loh Bunda. Tadi kan masalah Tuhan ya. Tuhan itu menurut apa kau yang Bunda takluk, taat, tunduk kepada dan tidak bisa membantah sama sekali mutlak terhadapnya. Oke, kalau di Biblemu menurut Yesus Bapa yang Tuhan. Menurut Yesus loh. Enggak, masalahnya Tuhannya campur aduk Bunda, ini pengertiannya. Tuhannya campur aduk. Oke, pertama pengertiannya. Bapak itu apa? Kita urai dulu. Bapak itu apa? Ini lompat lagi. Enggak, Tuhan udah beres belum tadi? Makanya kita masuk urai. Bapak itu siapa? Allah Bapa pencipta.
Yesus. Yang ada di Kejadian 1 pertama ada firman bersama Allah. Yesus, Firman adalah Allah. nggak usah panjang. Bapak itu pencipta. Yesus, apa kerjanya Ini Yesus? Bunda menanya, ini kan ngomongin dogma atau gimana? Ngomongin Nggak ada ngomongin, saya. kita diskusi entah dogma, entah Oh Bible, ya, kita kalau misalnya ngomongin. kita melepaskan saya tanya dogma, dulu, Bapak, kau bilang pencipta. Yesus ini sebagai apa? kenapa dipisah-pisahin? Kan ini iman Loh. kepercayaan saya, Bunda. Jadi Loh, kok maksud saya tadi emang kau definisi pikir Tuhan mereka dulu. bergabung? Kan terpisah. Ketika dengar ya. Ketika di Lukas baca, ketika Yesus dibaptis, dia berdoa kan? Umur 30 tahun Yesus dibaptis oleh Yohanes. Dia berdoa. Betul. Dia berdoa menghadap ke langit. Tunggu. Ada burung merpati. Sebentar, ini kan Dibaptisnya- kau mau kan supaya kau terbuka Bukan. akalmu. Nah, Iya, sebentar. ketika Jadi dibaptis- pembaptisannya beda loh. Pembaptisannya beda Bang, loh. Ketika Yesus dibaptis, Ya, oke. dia berdoa kan? Nih, Tuhan berdoa nih ceritanya nih, dia berdoa. Kemudian turun burung merpati. Roh Kudus berupa ya. burung merpati. Kemudian Betul. terdengar suara Bapa di langit. Suara Bapa di langit atau di surga, di Bibelmu surga kan pada Betul. langit. Itu ada. Berarti ada terpisah kan? Ada lagi diguyur air oleh Yohanes, ada burung terbang, ada di langit. Itu kan 3 terpisah, 3 tempat yang berbeda. Di mana satunya itu, Bang? Anda mau mencari misteri ilahi atau gimana nih? Nggak ada misteri-misteri. Ini pakai akal logika kita. Makanya itu dogma kita, Bunda. Jadi keimanan kita bahwa Tritunggal itu Bapa, Ya, Putra, dan Roh jadi Kudus. kalau kau masuk komal, kalau kau cuma doktrin dogma kau bawa, ya Bukan kau masalah bungkus imanmu itu, Bang. Tuhan tadi itu gimana? Di sini by data, pengertiannya? Bang. Loh, gimana Bang, sih? di sini Ya. by data, Bang. Kalau cuma Itu datanya dogma sudah. doktrin, iman, modal imani saja, ya bungkus imanmu dengan 3 karet gelang warna-warni, kau turun tidur. Saya tanya kau, sejak kapan Yesus itu menjadi Tuhan? Apa ketika dia bayi, ketika lahir, atau setelah mati? Sejak awal, dia ada sejak awal. Ada perkataannya, aku yang ada sebelum Abraham. Itu Berarti kau perkataan Yesus. berlawanan, Dan- berarti kau berlawanan Bunda dengan mau malaikat jawab dan jawaban saya Paulus. dipotong-potong terus. Ada satu Ya, lagi, Bunda. karena Ada satu- data-datamu itu nggak ada, Bang. Nggak ada datamu. ada. Kata Paulus, Aku Bang. adalah yang awal dan yang akhir. Kata Dia Paulus, berkata Bang. itu. Jangan Bang, kata Paulus. Paulus. Kau Kata nggak terima Paulus di pernyataan Roma saya sih? 4, Kok Bunda nggak terima jawaban saya? Bang, dengar dulu Enggak, lah. Bunda dengar juga dong. Kata Masa nggak Paulus, didengerin saya? Aduh, ya Aku Allah. adalah yang Pertanyaan awal saya dan kan yang jelas. akhir. Pertanyaan saya kan jelas. Sejak Ya, saya kapan jawabannya Yesus juga menjadi jelas. Tuhan? Aku adalah yang awal dan Sejak yang kapan? akhir. Bentar. Saya tanya sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Kau bilang sejak awal, Alfa dan Omega. Saya bantah. Kata si Paulus, Yesus harus mati dulu. Untuk itulah Yesus mati dan bangkit kembali supaya menjadi Tuhan. Itu kata si Paulus di Roma 14:9. Harus mati dulu nih Yesus. Kalau tidak diludahi, betul. disalib, dihinakan, dibunuh oleh tentara Roma, tidak ada Tuhanmu, Bang. Nggak jadi Tuhan dia. Itu kata si Paulus. Untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Itu kata si Paulus yang kau rasulkan nih. Yang mengutuk pula Yesus. Ayo, yang mana benar nih, kau atau si Paulus? Kata kau kan sejak awal, aku adalah Kenapa Alfa harus dan Omega. memilih yang benar sih, Bunda? Kenapa nggak semuanya Ya, benar? siapa dong? Yang mana dong benar Kenapa nih? nggak semuanya Yang mana? benar? Kenapa nggak Siapa yang semuanya benar benar? nih? Kan Kau atau Yesus si yang Paulus? berkata, Yesus yang berkata, aku adalah awal dan akhir. Aku Nah, ada sementara si sebelum Paulus, Abraham. sementara si Paulus berkata, Yesus mati dulu. Iya, Kalau betul nggak ada juga. drama mati ini, nggak ada Tuhanmu, Betul. Bang. Ya, Betul, siapa yang kalau- benar? Benar, Kok benar betul? Bunda, benar sekali benar. Kalau tidak ada Terus drama, kenapa kau bilang dari awal? makanya dengerin, dua-duanya benar. Kalau tidak ada drama, Kok dua-duanya benar? Yang kalau tidak gimana ada sih kau drama, ini? seluruh dunia nggak ada yang tahu, cuma umat Kok Israel aja dua-duanya yang tahu. benar? Saya tanya ulang, sejak Makanya kapan dengerin, Yesus jawaban saya menjadi mau Tuhan? didengerin nggak? Saya tanya ulang lah, Bang. Jawaban saya mau Ayolah, didengerin ini nggak? Pakai akalmu dong, jangan kau Jawaban saya matikan, mau didengerin ya. nggak? Sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Silakan. Ya, jawaban saya tadi udah ya, teman-teman di bawah juga udah tahu ada dua. Yesus Sejak berkata kapan, dan Paulus Bang? berkata. Sejak awal atau mati dulu? Iya, Kata dua-duanya Paulus mati benar dulu loh. Bunda. Ini nggak Nah. ada memilih, tidak ada memilih. Oh Mama jadi Loh, jadi jangan kau ini cuma jangan modal mama itu iman kan ini ya. dogma saya. Sekalipun Kepercayaan saya kok bertentangan diketawain. ya kalau cuma dogma. Enggak, bukan itu kan ada di doktrin. Jangan Alkitab. naik diskusi, Bang, karena Itu kami ada di ini by Alkitab. data, Bang. Bukan itu ada Kami di by Alkitab. data. Ada di Alkitab kok. Ya di Kenapa mana? sih Anda- Di mana kenapa itu? takut banget sih? Berarti Bibelmu Kenapa saling takut banget? kontradiksi.
Berarti Kenapa Bibelmu takut saling banget sih? kontradiksi. Kontradiksi Bibelmu Salib ya. itu untuk seluruh dunia. Kalau Ya yang kontradiksi ajarannya- dong. Makanya dengerin Kontradiksi bisa. kan? Dengerin Kontradiksi bisa nggak? kan? Dengerin bisa kontradiksi nggak? kan? Takut ya? Kontradiksi. Takut. Bibelmu kontradiksi. Takut. Justru kau yang harus malu mengimani Takut ya? sesuatu yang kontradiksi. Bunda, Bingung kan? saya Kau bisa sendiri jelasin bilang nggak? dia Saya adalah bisa Alfa dan jelasin nggak? Omega. Saya bisa Sementara jelasin si Paulus bilang harus mati Saya dulu. bisa jelasin nggak? Enggak usah lah jelasin ngapain. Saya tanya Kan ada kau dua-duanya sejak kapan benar, Yesus Bunda. jadi Tuhan? Terpujilah Saya Bunda tanya membaca kau. kitab Nih, suci. saya kasih Tuhan data Yesus ya. memberkati Bunda. Yang mana kita Tuhan dengar Yesus kau? Kata si mengasihi Paulus Bunda nih. membaca kitab suci. Terima kasih. Bang, kata si Paulus, Yesus Iya. harus mati dulu supaya bisa Betul. jadi Tuhan. Kalau tidak mati, tidak ada di seluruh dunia beritanya. Bunda. Itu benar. Nah, kenapa kau bilang sejak awal? Sejak Berarti kau awal ini karena mau dia nipu. mengajari umat Israel, murid-muridnya Yang orang mana Israel. benar? Sejak awal atau harus mati dulu? Lah Gimana sih? dua-duanya kau? kenapa harus milih? Dua-dua. Loh Kok kenapa harus dua-duanya? milih? Gimana Mengerti sih? nggak? Nah makanya Masa mencoba mengerti dua-duanya dulu. masa sesuatu yang bertentangan Kalau dua-duanya? otaknya Yang Bunda benar sudah aja kau ini. sudah Kau keke ini maunya pelin-pelan. itu nggak bisa diceritain. Saya Kan ulang. saya tahu cerita. Sejak Kan saya kapan mengimani Yesus Yesus. jadi Tuhan nih? Ini kita buka ya Roma 14:9. Roma 14:9. Kenapa harus memilih Buka. Bunda? Ya karena bertentangan. Loh kenapa bertentangan? Kan Ya karena salib harus itu mati dulu kata si Paulus harus mati, mati dulu untuk Sementara seluruh kau umat bilang, manusia. nih kita buka data ya, kasihan ya. ini orang. Kalau ajaran Yesus untuk muridnya umat Israel. Nggak ada ajaran-ajaran Gimana? Yesus. Izin Bang Zuma Gurunda, besarin dulu host. Ini Oten ini plan Bibelnya ya. Bukan, kasihan. Bunda kan saya sudah bilang di awal, iman kita beda. Kalau Bunda keras maunya begitu, ya menyudutkan. Ya, Kan ini menghargai dong, Bibelmu respect bang, nggak? bang. Menghargai Ini nggak Bibel. iman kita? Bang Naga besarin bang, bukan Menghargai aku loh. nggak sih? Bibelmu nih, si Paulus botak yang Kalau kita ngomong nih mau bang, bukan diskusi, aku loh. ya terima. Oh begitu, gitu aja. Loh nggak bisa, kita harus Loh, kok nggak ini bisa sih? pencerahan. Berarti Kenapa tidak apa menerima yang kau kebenaran? imani itu amburadul bang, amburadul berantakan. Kenapa tuh, tidak yang menerima kau imani. kebenaran, Bunda? Nggak masuk akal bang yang kau imani, saling bertentangan. Nah nih data di Loh. Bibelmu ya. Ini data nih kata si Emang Paulus nih. Al-Quran di dalam gua masuk akal, Ini Bunda. kata si Paulus. Kenapa dia lari ke goa ya? Kita bahas Lah, si Paulus kan ke masuk goa. akal tadi, nggak masuk akal. Roma Ya. 14:9 bang. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi harus mati dulu dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kau bilang tadi dia adalah Tuhan sejak awal, Alfa dan Omega kau ambil toh. Padahal harus mati dulu nih. Yang mana saya mau dengar nih, si Paulus botak atau kamu bang? Enggak, jadi kata-kata itu Bunda mau menafikan bahwa Yesus bilang aku adalah awal dan akhir. Bunda mau menentang itu atau gimana maksudnya? Berarti ini bertentangan dengan si Paulus. Ya itu nggak bertentangan, sama aja. Loh kok sama? Kau Kan bilang itu yang awal, dia mati yang untuk itu, awal, buat- Alfa dan kalau- Omega dan yang awal. Coba bayangin yang kalau nggak ada akhir. salib. Emang ada orang seluruh dunia tahu? Saya nggak Yesus bahas salib. disalibkan? Yang saya bahas ini pertentangan data-data di Bibelmu. Kau bilang Bukan bertentangan, kau mengambil, jangan mengutip otaknya di jadi Wahyu bertentangan, 8. jangan. Kau mengambil Jangan. Wahyu kan? Jangan Alfa dan ditentangkan, Omega. Bunda. Sementara kata si Paulus, Roma 14:9 harus mati dulu nih. Ya, Nggak makanya bisa jangan jadi Tuhan ditentangkan. Yesus kalau nggak mati. Jangan ditentangkan, Nggak bisa jadi diresapi Tuhan kalau dulu. tidak ada drama pembunuhan, penyaliban. Harus dibunuh dulu nih Yesus baru jadi Tuhan nih. Boleh. Jadi kata si Paulus. Bisa, itu bisa. Kata-kata Terus Yesus, Bunda menentang nggak kata-kata Yesus bahwa akulah awal dan akhir? berarti Jangan antara disimpulkan satu dong, itu kan iman penulis dengan kami. penulis Gimana sih? yang lain di Bibelmu bertentangan. Kenapa Kalau sudah disimpulkan sih Bunda? bertentangan begini, ya pasti membagongkan toh Bibelmu kan, Kenapa membagongkan kan. disimpulkan bertentangan sih Bunda? Loh ini di sini harus mati dulu. Sementara kau bilang dia adalah awal dan akhir. Bukan saya yang Alfa dan bilang, Omega. Yesus yang bilang di Alkitab loh. Yesus yang bilang di Alkitab. Lah bukan saya yang bilang. iyalah, ini kan Bibel juga ini Bibel. Jadi antara Ya, yang kau makanya. tuhankan dengan yang kau rasulkan bertentangan, ya. Si Paulus ini yang kau rasulkan sekarang bertentangan dengan coba. yang kau tuhankan. Iya sama lah Kontradiksi iman. mereka. Oke, iman kita sama. Kontradiksi. Al-Quran tidak mengajarkan berbohong. Tapi Muhammad Kontradiksi. mengajarkan berbohong. Kontradiksi nggak Apa Bunda? ngapain dia lari ke situ ya? Ini kita belum Nggak, selesai itu kan nih. kamu bilang Ini dulu kontradiksi. selesaikan. Di dalam Itu Bibelmu kontradiksi saling kan? kontradiksi. Siapa yang dipercaya? Al-Quran Ya. apa Muhammad? Di dalam Yang ngajarin Bibelmu bohong. saling kontradiksi. Katamu Alfa dan Omega itu Tuhanmu. Kemudian Lukas 12 yang lahir Tuhan. Hari ini telah lahir Tuhan. Apa kata si Paulus? Enggak, salah kau Dominikus, salah kau Lukas. Yesus itu harus mati dulu di salib. Enggak ada disiksa bilang salah itu. baru jadi Tuhan.
Iya, Ya kan? maksudnya jangan dipertentangkan gitu. Lah kan bertentangan, bukan aku loh. Kok aku? Enggak, itu Gimana? dua-duanya bisa kan? Kok bisa? Sebelumnya, sebelum Yesus disalib, Yesus Tuhan Saya bukan? tanya dulu, sejak kapan Yesus itu Tuhan? Sejak kapan? Sejak dia ngomong akulah awal dan akhir. Di Al-Quran ada loh. Allah bilang Berarti akulah awal si dan Paulus akhir. nih, siapa yang bohong nih? Kata si Paulus harus mati dulu. Untuk itulah Yesus mati. Makanya hidup pertanyaan kembali. saya, Supaya sebelum ini ada kata disalib- supaya nih saya besarin ya. Sebelum Mungkin kau nggak disalib, bisa baca dia nih. Tuhan bukan, Bunda. Supaya ia menjadi Tuhan. Iya. Baca baik-baik lah. Ini kata si Paulus nih. Untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi kau bilang Alfa dan Omega itu yang Betul. mana yang bener? Mati dulu. Dua-duanya atau benar, memang dia astaga. Dua-duanya benar. Kenapa sih iman kami Dua-duanya masa ditawain? bertentangan dibilang benar? Di Itu mana dua-duanya akalmu, ada di Bang? Alkitab. Kenapa itu iman Jangan kami kan? matikan akalmu, Bang. Yang Ayolah. enggak, itu ada Kalau di kau Alkitab masih dua-duanya. sehat, Masa saya salahin salah satu? Masa saya harus kalau dua milih? data begini, Bang, saling bertentangan nih. Iya, Ada masa salah saya harus satunya milih? benar atau Bunda mau dua-duanya menafikan salah. perkataan Yesus, maksudnya gimana? Yang mana kau ikuti? Paulus apa Yesus? Dua-duanya kan ada di Alkitab kami. Lah, berarti saling bertentangan dong. Ya nggak bertentangan, dua-duanya benar kok. Gimana? Loh, kok benar? dua-duanya benar? Nih, Tadi ada kau bilang dia yang pelajaran awal. SD nih. Ada Sejak pernyataan awal dia satu, sudah jadi pernyataan Tuhan. dua. Kau kan Pernyataan satu, bilang pernyataan dua. sejak awal dia sudah Tuhan. Jawabannya benar dua-duanya atau benar salah atau Loh, salah berarti benar. kau ini sedeng, Bang. Gitu. Kau Ibu udah nggak sendiri pernah SD ya? bilang sejak SMP kali, awal. SMP ada tuh. Saya tanya, Udah. Yesus SMP itu pernah nggak Tuhan SMP? sejak kapan? Saya ulang lagi ya, saudara-saudara ya. Yesus itu Tuhan sejak kapan sih? Akulah awal dan akhir. Berarti sejak apa? Sejak awal dan akhir. Sampai Sejak akhir. awal nih dengar ya, Nah. aku sendiri bilang sejak awal. Nah, Tapi memang kata Bunda si nggak Paulus percaya kota Nabi Isa yang datang kau nanti di rasulkan, akhir-akhir. bang dengar Akhirat. dulu lah. Kata si Paulus ini, Nah. enggak Dominikus, harus Bukan, mati Bunda dulu. mau dengerin saya apa saya dengerin Bunda Mati terus dan nih? hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Saya dengerin Bunda Inilah terus nih jadinya nih. amburadulnya Bibelmu ya. Kocaknya Loh, Bibelmu kok jadi ini satu nah kan penulis dengan ujung-ujungnya yang lain saling menghujatkan, ujung-ujungnya bertentangan. kan begini deh. Kan saling bertentangan nih. Lah respect dong, Bunda lagi puasa loh. Loh, Kok jadi ini kan menghujat sih? kebenaran. Kita Enggak, dua-duanya dosa benar kalau kok, kebenaran berdusta benar. dalam bulan Dua-duanya puasa nggak kebenaran boleh gimana? kita kan menipu-nipu. Nah, kau ini Dua-duanya kayaknya mau kebenaran menipu. Nah, di sini Yesus di sini mengatakan Bunda dia jangan Alfa dan bohong lagi Omega. puasa loh, mentang-mentang Muhammad ngajarin Lah bohong ini ya. kan data. Ini kan Ya data. makanya dua-duanya ada kok dibilang bohong, dua-duanya. salah Berarti satu yang mana yang bohong. benar dong? Ini harus Makanya mati. dua-duanya ada kok dibilang bohong. Ini harus salah satu. mati loh. Enggak, Ini harus dua-duanya mati ada dulu kenapa nih. dibilang harus ada bohong salah satu? Berarti siapa yang bohong nih? Kau apa Ya nggak ada penulis yang nih? bohong, nggak ada yang bohong. Loh, Masa di Alkitab sini kita harus bohong? mati dulu, Bang. Di mana sih akalmu itu? Kenapa kau matikan akalmu sih? 1 Korintus 4:10. Enggak, Oten makanya botol dua-duanya karena ada di Kristus. situ. Kenapa salah satu harus bohong? Oke, kau enggak mau Dua-duanya mengaku di ya, Alkitab padahal kami, netizen Bunda, di melihat Alkitab ya kami, bahwa dua-duanya. Kenapa oke, harus karena ada yang itu imanmu bohong? ya. Tapi netizen melihat bahwa menurut si Paulus Melihat di Bunda Roma, muter-muter bingung. Yesus harus mati dulu supaya ia menjadi Tuhan. Ini menurut Ayo, siapa yang percaya? Paulus ya. Alfred Nah, saya Lerma. tanya, Tangan oke, itu imanmu ya. Saya tanya dulu, apakah Makanya jangan ketahuin iman saya dong. Masa saya ketahuin seorang iman Bunda yang rasul, itu Bang. ngajarin bohong Muhammadnya. Bang, saya tanya Ngajarin dulu. pesta seks. Oke, terserah ya. Netizen udah lihat kok ke botolanmu. Nggak apa-apa ya. 1 Ya, Korintus botolan 4:10. Bunda lah daripada saya. Gimana 1 sih? Korintus 4:10, Bang. Oten itu botol karena Kristus. 1 Korintus 4:10 ya. Tuh Nggak kan, apa-apa ya, itu ujung-ujungnya imanmu ya. menghujat teman-teman. Lihat, Lah, ujung-ujungnya data menghujat. itu data. Data, Nanya Bang. 1 iman Korintus saya, 4:10, Bang. nanya Data itu. datanya, 1 Korintus 4:10. dua-duanya ada, disuruh bohong salah satunya. Lah, bukan Masa disuruh bohong. sih? Masa dua-duanya bener sih? Lah, itu Waduh, tadi, gimana? masa dua-duanya saling nggak boleh bertentangan kan? Saling bertentangan nih. Enggak, Ada yang dua-duanya nggak boleh awal, benar. Udah Tuhan. Sementara ini mati dulu. Masa berdua-duanya bener? Ada awal jadi Tuhan. Ini harus mati dulu. Untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Mati dulu. Kalau nggak ada penyaliban berdarah-darah, penghinaan, tersalib dipaku, nggak ada Tuhanmu, Bang. Bunda maunya gitu. Ya ini Bunda data. maunya gitu atau gimana? Data ini data. Ini maunya si Paulus Ya, nih. Si data Paulus dua-duanya nih. benar kenapa? Si Paulus. Ya, dua-duanya benar kenapa Ya emang? berarti Bibelmu Ya, dua-duanya benar kenapa kontradiksi. Berarti Bibelmu kontradiksi. Enggak lah, Bibelmu. kontradisinya di mana? Kontradiksinya Kontradisinya karena di mana? kau bilang tadi sejak awal tuh Yesus Tuhan. Tapi di sini kata si Dia Paulus mati dianggap, dulu. oke, Mati Yesus dulu. dianggap Tuhan dari awal sampai akhir, kenapa emang?
Mulai dia, Yang tadi sini mulai di dia mana? curhat. Yesus Berarti dianggap kau Tuhan imani dari sebelum sesuatu yang disalib sampai bertentangan sebelum dengan disalib, Bibelmu. apa? Saya tanya kau, menurut kau, apakah seorang Bukan, rasul bukan itu Tuhan? Saya tanya kau, ini Yesus, saya tanya, Yesus apakah seorang rasul dianggap adalah Tuhan? dari sejak Bang. awal sampai akhir. Salahnya di mana? Ya salah karena si Paulus ini Enggak, Bunda bertentangan jawab. dengan Dari kata-kata tadi si saya ditanya. Paulus. Bunda jawab. Bertentangan dengan si Paulus nih. Si Paulus bilang harus mati dulu. Kenapa sih maksa? Kenapa maksa Bukan banget sih harus saya, ada si yang Paulus. dibohongin? Si Paulus. Kenapa harus bohong sih? Si Paulus nih. Kau Si Paulus ini rasul loh. bohong? Bunda Kau menuduh. menghujat banget sih. Kau menuduh si Kok Paulus menghujat bohong? banget si Paulus, si Loh, kok Muhammad. ini- Saya bilang si Muhammad gimana si Muhammad? Kenapa sih kau lari ke Gimana? Nabi saya? Ini belum kelar-kelar juga Loh, ini. Ini belum kelar nih.